Diskusi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sedang terjadi di sekitar kita pada saat ini. Kami tidak berniat menyinggung instansi apapun ataupun SARA. Jika memang kami menyebutkannya, hal itu dikarenakan hal tersebut merupakan pokok bahan informasinya. Diskusi ini mengandung banyak candaan sarkastik dan satir. Maka dari itu, mohon pahami dengan benar perkataan kami ya, wahai penonton cerdas Indonesia. Tapi berbicara masalah kasus sensitif di sekolah nih. Oke. Tadi kan udah sempat membeberkan salah satu pelecehan seksual dan sudah ada wawancaranya juga. Iya betul. Ini ada kasus-kasus sensitif juga, yaitu berhubungan dengan uang. Aduh, cuan. Jadi kasus-kasus korupsi. Sebelum kita menyampaikan data yang kami cari sendiri mungkin ya, kita bisa menyampaikan beberapa data yang udah real dan ada faktanya di mainstream media Indonesia. Yang pertama itu berjudul Kepala Sekolah dan Bendahara jadi tersangka korupsi dana BOS. Salah satu sekolah di Manggarai, NTT, diduga kepala sekolahnya melakukan tindak pidana korupsi dana BOS tahun ajaran 2017 sampai 2020 dengan total kerugian 839 juta. Why? Bisa gue DP rumah itu. Waduh, bisa beli studio buat syuting. Why? Dan judul yang kedua nih, korupsi honor pendidik. Kepala sekolah swasta di Jakarta dibui 4 tahun. Kepala SD sampai SMP swasta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berinisial YS terbukti korupsi sebesar 534 juta. Walaupun angkanya memang menurun dari kasus pertama, tapi tetap tidak ngotak gitu korupsinya. Tetap fantastis harga. Nah, yang terakhir nih guys, yang paling tidak mengotak nih ya. Yoi. Mantan kepala sekolah SMKN 2 Karawang ditetapkan jadi tersangka korupsi dana BOS. Kejaksaan Negeri Karawang menetapkan LS Losaga, mantan kepala SMKN 2 Karawang sebagai tersangka penyalahgunaan dana BOS, peningkatan manajemen mutu sekolah, bantuan pendidikan menengah universal senilai 8 miliar. Makin gede. Mungkin gini men, positifnya gini men, mungkin kebutuhan si mantan kepala sekolah SMKN 2 ini lebih banyak daripada kebutuhan mantan kepala sekolah yang lain gitu. Nah, mungkin dari 8 miliar bisa buat biaya nikah anaknya gitu. Bisa buat nyalonin jadi DPR. Waduh. Di secari kertas kita juga ada table yang menyediakan data jumlah kasus korupsi di dunia pendidikan Indonesia dari tahun 2017 sampai 2019. Nah, di tahun 2017 korupsi peringkat ketiga mungkin ya. Jumlah kasusnya 53 dan kerugian negara mencapai 81,8 M. Apa tuh? Nah, di tahun 2018 kayaknya udah banyak orang yang tobat. Yoi. Peringkat 4, jumlah kasusnya mencapai 12 dan kerugiannya menurun secara drastis menjadi 16,4 M. Tapi men, di 2019 meningkat lagi. Jumlah kasusnya meningkat jadi 18 dan kerugian negara juga meningkat 2 kali lipat menjadi 38,3 M. Oh, changing player ya dari 12 jadi 18. Mungkin ada penambahan player di sini. Karena kembali lagi ke yang tadi. Apa? Orang-orang kayak gini tuh cenayang semua. Oh. Karena tahu 2020 akan ada pandemi. Jadi di tahun 2019 korupsinya digencarkan lagi. Betul, sebelum adanya pandemi digaspol lagi kan, kalau udah ada pandemi susah. Iya kan? Kemarin sempet wawancara beberapa narasumber juga dan disinyalir ada kepala sekolah di tahun tertentu yang berkorupsi. Kita mau cari tahu lebih dalam. Sebenarnya itu bisa dikatakan fakta juga sih ya. Iya, betul. Soalnya udah banyak yang klaim bahwa pihak keluarganya sendiri yang mengakui bahwa Bapak Kepsek itu melakukan tindak pidana korupsi. Iya. Tapi karena kami tidak mau menyediakan data tanpa ada saksi ataupun korban yang jelas, jadi kemarin udah sempat ngontakin salah satu pihak keluarganya juga, cuman di ghosting. Di ghosting, jadi nggak dibales gue. Ternyata korupsi di sekolah juga kebanyakan bukan cuman masalah dana BOS dan lain sebagainya lah ya. Ini korupsinya beasiswa guys. Beasiswa.
beasiswa untuk murid tidak mampu, lu bayangin sih. Lu bayangin kalau misalkan kayak masa pandemi gini gitu kan. Iya. Ada orang tua yang gak bisa bayar sekolah kan, ada beasiswa harusnya kan disalurkan gitu ya. Tidak, buat pribadi. Jadi narasumbernya mengakui beliau mendapatkan uang 7 juta rupiah untuk menutupi semua biaya pendidikan dari narasumber tersebut yang disinyalir katanya itu uang tutup mulut dari guru yang mengkorupsikan beasiswa ini. Iya. Mungkin ada yang mikir nih, lah udah tahu korupsi kok siswanya malah nerima aja. Siswanya itu sebenarnya awalnya tidak tahu ya lucunya. Iya, Kalau itu korupsi gitu. Tapi setelah setahun 2 tahun lulus dari SMA tersebut, dia baru mengetahui bahwa mungkin dia mulai mikir kali ya. Nah, dia baru mengetahui kalau dari itu korupsi dan ternyata dia bisa lulus sekolah lunas pakai biaya yang seharusnya disalurkan kepada mahasiswa lain. Iya, tapi emang apa ya? Mungkin mikirnya gini juga sih, itu uang kaget. Dari beasiswa juga ini ada cerita lagi, guys. Beasiswa kan biasanya langsung disalurkan ke siswanya yang membutuhkan, apakah itu untuk beli buku catatan atau beli tas atau untuk uang kendaraan ke sekolah mungkin ya. Tapi ada cerita, guys. Jadi ketika siswa ini disuruh untuk mengambil uang yang harusnya disalurkan ke dia, ketika dia keluar dari bank di mana tempat dia mengambil uang tersebut, di luar tuh udah ada yang nyegat. Udah ada japrem nih ini. Coba kalian tebak siapa yang nyegatnya? Kembali lagi yang tadi, ini pihak guru yang disinyalir berkorupsi ini, guys. Iya. Dan udah dicegat di luar, dan akhirnya uang yang siswa-siswa itu diambil dari bank tersebut malah ditagih kembali oleh guru tersebut. Iya. Tapi emang uang yang diambil sama gurunya langsung disalurkan ke SPP dan kebutuhan-kebutuhan sekolah lain dari siswa-siswa yang mendapatkan beasiswa tersebut. Tapi siswa yang tadinya udah ngambil uang, terus kasih ke guru itu, siswa yang diwawancara ini berkata kalau misalkan dia beranggap kalau misalkan nggak semua uangnya gitu yang disalurkan gitu. Oke. Jadi tidak semua nominal yang dia ambil dari bank disalurkan kepada kebutuhan sekolah ini gitu. Nah, itulah kenapa ini karena mungkin gini mikirnya, men. Apa? Kan guru yang disinyalir berkorupsi tadi tuh capek juga. Butuh biaya. Betul. Kan, kopi-kopi mah ya gitu. Iya. Nah, mungkin untuk validasi data-data yang tadi sudah kami sampaikan mengenai konspirasi-konspirasi di sekolah yang sudah kami belusuki, sastra. Nah, ini kita bisa tayangkan juga wawancaranya untuk validasi datanya. Silakan editor tayangkan. Pokoknya uang beasiswa ya, diurusnya kan sama beliau. Katanya diantar ke ATM-nya sama beliau, proses ngambil uangnya diantar, udah kayak gitu diminta. Terus harusnya kan itu dibayarkan ke sekolah sebagai SPP, tapi anak tersebut malah diminta SPP oleh pihak sekolah karena belum ada katanya tuh pembayaran SPP. Itu kayaknya angkatan ya curhat ke ibu, orangnya langsung. Ya, jadi kan memang untuk alokasi dana canceling ya. Untuk canceling tuh kita dari pihak nggak tahu menau gitu. Ini arahnya kemana. Soalnya kan dulu juga ketika pentagihan infak canceling itu tuh dipegang oleh OSIS gitu. Sedangkan kami sendiri belum ada perintah buat keliling untuk menagih infak tersebut. Nah, memang waktu dulu tuh nggak ada pergerakan gitu ya dari OSIS ataupun kita selaku mau menanyakan tentang hal ini tuh takut gitu. Nah, jadi memang nggak ada bisa transparansi lah. Ketika kan saya juga ya ketika mengadakan acara ngeliwat gitu ya, kan ada di dapur tuh belakang masak di situ, kita mau ngeganti ya uang gas itu gitu, ngeganti uang gas. Namun kata seorang guru teh gak usah diganti, sada ini mah udah pakai infak yang setiap Jumat kalian sana. Oh berarti kata saya teh uang infaknya masuk ke sini juga gitu. Halo cuy, iklan dulu bentar ya. Kalau kalian suka dan menikmati sama konten yang kami berikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, karena kita perlu uang untuk makan. Thank you. Jadi kesimpulannya, sekolah manapun butuh uang. Nah, dan sekolah manapun gak mau mentransparansikan uang mereka kemana dialokasikannya.
Betul, karena apa namanya, dalam setiap tahun kan contohnya ada 81,8 mana mungkin ditransparan. Mana mungkin berani transparansi men. Daripada kritik dan menghakimi doang, harus ada betul. solusi dong. Iya dong, harus ada saran. Ini sebenarnya solusi-solusi ini sudah sudah klise sih. Alangkah baiknya kita tuh mengajarkan anak di umur yang sesuai ya, mengenai pendidikan anti korupsi sejak dini, sehingga anak-anak pun terlatih dengan tingkah laku yang anti korupsi seperti itu. Sekarang mah masalahnya gini, dari SD aja anak kecil udah korupsi waktu, udah mabal sana sini, Betul. udah uniko ke orang tua, Buat gitu apa top up? buat top up FF gitu kan, itu dari SD men. Kembali lagi yang tadi, karena memang nggak ada pendidikan anti korupsi di SD saya pribadi ya. Jadi kita menganggap bahwa mabal, bolos maupun uniko ke orang tua tuh hal yang wajar untuk dilakukan dan tidak digeneralisir bahwa hal itu adalah korupsi juga. Iya. Dan ini juga banyak juga misalkan kita melakukan mabal, korupsi waktu, korupsi uang orang tua atau apa gitu kan. Kita kadang-kadang malah dibela, bukannya diajarin. Betul. Masih anak kecil, namanya juga anak kecil. Nah, banyak yang kayak gitu. Justru yang itu yang bibit-bibit nanti jadi 81M tuh. Iya, makanya itu bibitnya dari awal cuman korupsi 2000 ya kan sampai sudahlah gitu. Kita next ya, solusi yang berikutnya. Karena tadi sudah berbicara masalah transparansi juga, itu emang sangat dibutuhkan untuk meminimalisir suuzon masyarakat sekolah juga gitu. Betul. Transparansi keuangan tuh sangat dibutuhkan agar akhirnya semua uang yang kita bayarkan ke sekolah yang kita sekolahi itu jelas gitu. Ini dialokasikannya kemana aja, biar gak ada suuzon, oh ini pakai korupsi beli PS5 gitu kan, ini korupsi beli speaker gitu kan, gak ada yang tahu gitu. Kan kalau misalnya ada transparansi enak gitu kan. Iya. Kayak misalkan dengan simple, Pak sebenarnya uang SPP kami itu dikemanain gitu kan. Terus kan kalau misalkan ada transparansi dan memang jujur tidak ada korupsi, kan enak aja jawabnya kan, kayak uang SPP kalian tuh sebenarnya untuk pembangunan sekolah, buat beli papan tulis, buat beli spidol, betul. kan enak. Misalkan kita kan SPP asumsikan 500.000 lah per bulan gitu. Itu bisa lebih gak mungkin dong mereka gak punya buku kas. Iya gak mungkin lah, gila kali. Pasti ada yang lebih mendetailnya, misalkan 10%-nya masuk ke bangku sekolah, 10% ke biaya kebersihan dan lain sebagainya, atau 10% beli lonte, 10% beli PS5. 50%-nya apa? Uang pribadi. Berbicara kami berdua kan ini bisa dibilang masuk ke ranah yang sensitif dan berbahaya untuk kami ya. Kelihatan kan dari tadi biasa aja ngomongnya ke anjing-anjingan, goblok-goblokan. Kami juga sebenarnya takut ya guys, curhat sebentar sih, curhat 5 detik. Kami juga sebenarnya takut untuk menyampaikan topik-topik ini karena takutnya ada beberapa instansi yang merasa terserang dan tersinggung juga oleh data-data yang kami sampaikan. Tapi pistar dulu, ini nggak bisa curhat 5 detik. Gue harus kasih sama tegas, jujur. Karena topik sensitif ini, kami pasti takut. Gua sama Hafiz itu takut. Cuman kita berdua tuh punya pikiran, kalau misalkan hal yang kayak gini nggak ke up ke media, malah ketutup sama hal-hal yang hanya tujuan entertainment gitu kan. Kapan Indonesia bisa maju? Kan banyak slogan yang berkata gitu kan, yang muda yang berkarya. Anak muda itu harapan masa depan bangsa Indonesia gitu kan. Kalau hal seperti ini tidak di up dari awal, tidak banyak masyarakat yang tahu gitu kan, kapan mau berubahnya cuy? Betul. Karena kebanyakan hal-hal yang kita up seperti pelecehan seksual dan korupsi di lingkungan pendidikan tuh dinormalisasi oleh masyarakat sekolah serta orang tuanya juga. Iya gitu, betul. Kayak lu yang nonton, gua minta tolong ya, kalau misalkan emang ada di lingkungan lu itu yang melakukan tindakan korupsi atau yang tindakan yang tidak seharusnya seperti pelecehan seksual gitu kan, lu laporin ke siapapun yang lu bisa laporin, ke orang tuanya, ke orang tua lu, ke polisi, kemanapun. Karena apa? Kalau misalkan ini bukan secara masif digerakannya gitu kan, nggak akan bisa berhasil.